Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hukum pertanahan. Izin memperkenalkan diri, eh, saya Abdul Valencio, NPM 28. saya Muhammad Ariel Fatoni NPM 27. Saya Gini Ginastiar, NPM 14. Saya Maulana Aulia Akbar, NPM 11. Saya Fajwa Andika, NPM 35. Ingin mempresentasikan hukum Pertanahan. pertanahan. Jadi di sini saya akan menjelaskan definisi hukum tanah. Hukum tanah adalah seperangkat aturan dan ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tanah dalam berbagai aspeknya. Di Indonesia, hukum tanah didasarkan pada Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Beberapa aspek penting dalam hukum tanah meliputi yang pertama ada pengaturan tentang hak-hak atas tanah, yang kedua ada pengaturan tentang pendaftaran tanah, yang ketiga ada pengaturan tentang penggunaan dan pemanfaatan tanah. Lalu selanjutnya ada definisi hukum agraria. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 mencakup pengaturan hubungan antara individu dan sumber daya alam, termasuk bumi, air, dan ruang angkasa. Undang-Undang Pokok Agraria tidak memberikan definisi eksplisit tentang hukum agraria, tetapi menjelaskan bahwa ruang lingkupnya meliputi hak atas tanah dan penguasaan sumber daya alam. Lalu di sini ada perbedaan hukum tanah dan hukum agraria. Hukum tanah mengatur hak penguasaan tanah, eh, hu- penguasaan tanah permukaan bumi, berfokus pada norma hukum yang menyelaraskan hubungan ekonomi dan sosial terkait kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah. Lalu untuk hukum agraria lebih luas, mencakup pengaturan tentang bumi, air, ruang angkasa, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya. Hukum ini mengatur hak-hak penguasaan yang lebih komprehensif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial. Lalu selanjutnya ada dasar hukum yang akan dijelaskan oleh Saudara Gin. Dasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Allah, ya. Kalau mau si anjing, bukan. Lainnya, kuncinya. Bentar, bentar. Bentar kok. Guys ya. Iya, sok. Selanjutnya dasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait tanah termasuk hak atas tanah. Selanjutnya pasal 19 ayat 1 UU UPA mengatur tentang pelaksanaan pendaftaran tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang hak pengelolaan hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Peraturan pemerintah ini menyatakan mengharmoniskan, mensinkronkan, memperbarui, dan mencabut ketentuan yang sudah tidak relevan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Jua. Selanjutnya ada asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA. Dalam peraturan hukum agraria ini setidaknya dikenal adanya 7 asas Anggrain 2012 179. Adapun 7 asas-asas hukum agraria.
Satu, asas pengusaha oleh negara. Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Asas fungsional. Pasal 6 UUPA menyatakan bahwa setiap tanah memiliki fungsi sosial. Pemilik tanah wajib menggunakannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, bukan semata untuk kepentingan pribadi. Penggunaan tanah harus sesuai dengan keadaan dan sifatnya agar bermanfaat bagi pemilik, masyarakat, dan negara. Asas hukum adat. Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, persatuan bangsa, sosialisme Indonesia, dan peraturan undang-undang. Penjelasan UUPA mengungkapkan bahwa hukum agraria sebelumnya bersifat dualistis. Asas nasionalitas atau asas kebangsaan. Pasal 9 UUPA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia yang dapat memiliki hak milik atas tanah dengan kesempatan yang sama untuk memperoleh hak tersebut. Kelima, asas pembatasan kepemilikan tanah dan kepentingan umum. Kepentingan pasal 7 JO pasal 17 UU-PA menerangkan bahwa agar tidak merugikan kepentingan umum, pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan. 6. Asas perancangan umum. Pasal 14 UU-PA menyatakan bahwa pemerintah membuat perancangan umum untuk pengelolaan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam demi kepentingan negara, masyarakat, produksi, dan industri. Perancangan ini bertujuan untuk mencapai cita-cita nasional di bidang agraria dengan mencakupi rencana nasional, regional, dan khusus untuk kepentingan rakyat dan negara. Asas pemeliharaan tanah. Asas hukum agraria tentang pemeliharaan tanah diatur pasal 9 pasal 15 UPA yang menerangkan bahwa memelihara tanah termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang bidang hukum atau instansi mempunyai hubungan hukum dengan tanah itu dengan memperhatikan pihak ekonomis lemah. Lalu saya di sini akan menjelaskan subjek dan objek hukum. Subjek hukum dalam konteks pertahanan merujuk kepada individu atau entitas yang memiliki kapasitas untuk memiliki hak atas tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, eh, subjek hukum yang dapat memiliki hak milik atas tanah adalah warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang diatur oleh perundang-undangan. Objek hukum di sisi lain adalah hak yang melekat pada tanah itu sendiri. Dalam hal ini, objek hukum mencakup berbagai jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, dan hak sewa. Mudah, ini mah anjing. Anjing. Ah, Pendek teling anjing. ya udah, berarti lagi. Sekali dia ya MP2 nanti dua lagi aing sama kasus. Oh ya udah tuh. Ya udah. Selanjutnya hak-hak atas tanah. Satu, hak milik merupakan hak yang paling kuat
dan bersifat pribadi, di mana pemiliknya memiliki hak penuh untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah sesuai keinginannya. Diatur dalam pasal 20 hingga pasal 27 UU PA. Pasal 20 menjelaskan bahwa hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang memiliki seorang tanah. Yang kedua, terhadap hak guna usaha atau HGU, memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk mengusahakan tanah negara, terutama untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan usaha lainnya. HGU berlaku untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang, sehingga memberikan kepastian bagi pengusaha dalam mengelola tanah tersebut. Diatur dalam pasal 28 hingga pasal 34 UU PA. Pasal 28 menyebutkan bahwa HGU adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai dengan langsung oleh negara. Yang ketiga, hak guna bangunan HGB memungkinkan seseorang untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya. HGB juga berlaku untuk jangka waktu tertentu, memberikan fleksibilitas bagi pengembangan dan investor. Diatur dalam pasal 35 hingga pasal 40 UPA. Yang keempat, hak pakai adalah hak yang diberikan kepada seseorang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan izin dari pemiliknya. Hak ini dapat diberikan untuk untuk jangka waktu tertentu dan sering digunakan dalam konteks kerjasama atau perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Diatur dalam pasal 41 hingga pasal 43 UPA. Pasal 41 menyebutkan bahwa hak pakai adalah hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah milik orang lain. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Maul. Di sini saya akan menjelaskan contoh kasus dari hukum pertanahan, yaitu kasus sengketa lahan di Tambak Kudi Surabaya melibatkan keluarga almarhum R. Sutopo yang menggugat beberapa pihak termasuk ahli waris penjual lahan dan pemerintah kota Pemkot Surabaya. Latar belakang: pemilik awal almarhum R. Sutopo meninggal pada tahun 1994, memiliki lahan seluas 2.390 meter persegi di Jalan Tambak Kudi, Surabaya. Seorang wanita bernama Sendang Ngawiti mengklaim sebagai istri Sutopo dan menjual lahan tersebut kepada Karsidi tanpa sepengetahuan ahli waris sah. Karsidi kemudian menjual lahan itu kepada PT Grio Mapan yang selanjutnya mengibahkan sebagian lahan kepada Pemkot Surabaya. Keluarga Sutopo menggugat para tergugat termasuk ahli waris Sendang Ngawiti dan Pemkot Surabaya dengan alasan bahwa penjualan tanah tersebut tidak sah karena Sendang Ngawiti tidak memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan R. Sutopo. Kasus ini menunjukkan pelanggaran terhadap beberapa pasal Undang-Undang Pokok Agraria, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengalihan hak milik pasal 20, pasal 21 dan pasal 26, keabsahan pendaftaran tanah pasal 32, hibah atau pemanfaatan tanah pasal 42. Kemudian untuk kesimpulan, hukum pertanahan adalah hasil analisis tentang suatu status kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan tanah berdasarkan fakta dan peraturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pokok Agraria dan aturan terkait. Biasanya mencakup fakta, dasar hukum, analisis yuridis, dan keputusan terkait hak atau penyelesaian sengketa tanah. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.